pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Kabar Bahala Podcast pada pagi hari ini, Senin 15 Januari 2024, bersama saya Penutur Aprileli dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu, diberi napas hidup dan kehidupan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak GKI, yaitu 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-16 dengan perikop Saul diurapi menjadi raja. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu," katanya. "Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbatin Tabur. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai di Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi. Di depan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedangkan ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan rombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kisi itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu." Tetapi ketika tidak terlihat,
maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta LDBT dalam buku Kabar Bahalap dengan judul Pemimpin yang Diurapi. Saul sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Samuel harus mengurapi Saul dengan minyak sebagai tanda pemberian otoritas ilahi dari Allah. Pengurapan adalah tanda pelantikan ilahi kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Allah memberikan tugas dan otoritasnya kepada hamba yang diurapi. Pertama, oleh pengurapan Allah, Roh Tuhan menyatakan penyertaannya dan kepemimpinannya atas Saul sehingga ia dapat melaksanakan tugas panggilannya. Roh Tuhan mengubah hati Saul. Dia kepenuhan roh dan bernubuat seperti layaknya nabi. Saul diubah hatinya oleh Allah, artinya ia mengalami perubahan sifat batin. Sifat ini bisa dan harus dipelihara melalui ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah Saul diminta dengan setia menantikan kedatangan Samuel untuk nantinya ia dilantik sebagai raja di hadapan Allah. Setiap manusia adalah alat di tangan Allah yang Maha Kuasa. Walaupun Saul kelak akan menjadi raja atas Israel, kedudukannya tetap berada di bawah Allah. Saul diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Artinya, kekuasaan Saul berada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini penting untuk diingat karena manusia cenderung ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Pengangkatan Saul sebagai raja bukanlah semata-mata agar Saul dapat menikmati kedudukan dan kenyamanan hidup sebagai seorang raja. Allah memiliki tujuan di balik pengangkatan tersebut. Saul memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tugas Saul sebagai seorang raja ialah memerintah umat Allah dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh. Demikian, setiap kita juga diberi tugas oleh Allah yang unik dan sesuai dengan kapasitas hidup kita sehari-hari. Seperti Saul, kita pun harus mempertanggungjawabkan tugas itu di hadapan Allah. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, Ia juga memberi penyertaannya. Tuhan memberi janji penyertaan dan janji kekuatan kepada Saul. Bahkan Roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Demikian, yang memberi kita tugas akan menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita memiliki kekuatan dan karunia untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Melalui pengalamannya bersama Tuhan, Saul belajar rendah hati dan jujur, yaitu melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan yang telah mengurapi dirinya. Saul tidak membanggakan dirinya yang kini sudah menjadi raja, melainkan menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan hal itu kepada orang lain. Demikian, kita perlu belajar memiliki kerendahan hati yang sama ketika Tuhan telah melakukan pekerjaan besar dalam diri kita, maka yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapakah aku, melainkan siapakah Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah layanan podcast
pada pagi hari ini. Jangan lupa like dan komen dan membagikan untuk orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.